Para siswa kami dalam hal ini perhatikan tadi yang Bapak sampaikan, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dengan garis Y sama dengan 2X. Nah, boleh saja kita buat untuk titik-titiknya supaya lebih memahami uraiannya. Kita gambarkan antara kurva X kuadrat dan 2X dengan membuat tabelnya lebih dahulu. Pada prinsipnya, tabel untuk garis kurva kita tentukan titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk kurva yang Y sama dengan 2X, memotong sumbu X jelas pada saat Y-nya sama dengan 0, begitu kan? Kalau memotong sumbu Y pada X sama dengan 0. Jadi kita pilih juga boleh titik minus 1, 0, seterusnya sampai 3. Maka kita ganti ke fungsi Y sama dengan 2X atau garis lurus. Dengan X-nya diganti minus 1, berarti 2 kali minus 1. Itulah harga Y, minus 2. 2 kali 0, berarti 0, maka 0 lah titiknya. Kemudian kita dengan 3, berarti 36 lah dia. Itulah yang kita gambarkan pada diagram kartesius atau dimensi 2. Untuk menggambarkan garis tadi saat minus 1 tadi minus 2. Jadi X memotong di minus 1, Y memotong minus 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian kalau kita pilih 3, tadi 3 kali 2, 6. Begitu, lalu kita tarik. Maka terjadilah garis Y sama dengan 2X. Seperti yang kalian pelajari di kelas 2, kalau gradiennya positif, garis miring ke kanan. Jadi inilah dia. Lalu yang kedua, ya, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita pilih titiknya, misalnya X-nya minus 1, minus 2, minus 1, 0, seterusnya 2, 3. Beberapa titik, karena semakin banyak titik yang kita pilih, kita tempatkan makin bagus atau makin akurat atau makin mulus kurvanya. Kita tinggal substitusi, minus 2 pangkat 2, artinya minus 2 kali minus 2, 4. Minus 1 kuadrat, X-nya diganti minus 1 kuadrat, berarti minus 1 minus 1, 1. 0 kuadrat, 0. 2 kuadrat, 4. 3 kuadrat, 9. Nah, inilah kita gambarkan lagi di tempat yang sama supaya kelihatan dia berpotongannya di mana. Kita mulai tadi dari minus 2. Minus 2 dikuadratkan 4. Ya kan? X-nya Y 4, minus 2. Minus 1 kuadrat, berarti X-nya minus 1, Y-nya 1. Inilah dia. Nah, kalau X-nya 2, 2 kuadrat 4. Inilah dia 2 dan 4. Kalau kalian ambil 3 dan 9. Nah, ini ya, jadi dia titik untuk kurvanya minus 2, 4, minus 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Kita hubungkan itu sekarang ya. 3, 9 kita hubungkan pakai spidol. Maka mana yang dimaksud daerah yang ingin dihitung begitu ya. Tarik perlahan mulus begitu. Ini dia. Lalu hati-hati bahwa kurva itu tidak boleh digambarkan beloknya tajam ya, ini. Mulus, harus mulus dia. Nih. Ya. Begitu. Iya. Oke. Inilah yang diminta luas ini. Yang seperti bagian dari elips ya, ini. Luasnya berapa? Tentunya kita cari ini perpotongannya. Cara menentukan batas atau titik potong adalah kita lakukan titik potong adalah pada saat Y1 sama dengan Y2. Artinya kita anggap Y1 sebagai kurva ini. Kita anggap ini Y1 sama dengan X kuadrat dan ini Y2. Maka kita nyatakan sekarang di sini X kuadrat sama dengan 2X. Nilai kiri sama dengan nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Berarti jika X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0, maka ini kita faktorkan. Maka adalah perkalian dari X dengan misalnya X kurang 2. Kan begitu? Nah, inilah dia. Karena X kali X
adalah X kuadrat, X kali kurang 2 adalah kurang 2X. Nah, kalau begitu dia akan berpotongan di X sama dengan 0 dan di X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, ini pindah 0 tambah 2 sama dengan 2. Artinya titik potong antara garis dengan kurva ada di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Itulah batasnya, itu maksudnya ya. Oke, sekarang ini kamu perhatikan. Boleh foto, screenshot, catat. Jadi sekarang kita tinggal mengambil persamaannya. Berarti dinyatakanlah luas itu sama dengan integral dari persamaannya tadi adalah ini. Itu X kuadrat kurang 2X. Yaitu X kuadrat kurang 2X. X dengan batas 2 dan 0. Oke. Maka kita tinggal mengintegralkan. Integral dari X kuadrat adalah bilangan pokok bagi pangkat nambah 1. Berarti 1 per 2 tambah 1, 3. X-nya pangkat 3. Kemudian ini kurang 2 kali pangkat 1 tambah 1 per 2 per 2. Berarti 2 per 2 ada 1, nggak usah tulis. Berarti X kuadrat dengan batasnya 2 dan 0. Jadi inilah yang akan kita masukkan. Substitusikan 2, hasilnya berapa, baru kurangi, substitusikan 0. Jadi jawabnya adalah yaitu sepertiga dari 2 pangkat 3 kurangi 2 pangkat 2. Hasilnya ini dikurangi dengan 0 dimasukkan karena semua parameternya jelas 0 kan itu. Kurangi sepertiga kalau mau ditulis 0 pangkat 3 kurang 0 pangkat 2. Maka di sini 2 pangkat 3 dulu, jangan dikalikan sepertiga kali 2. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 8 per 3 dikurangi 2 pangkat 2 berarti 4. 4 langsung per 3, 4 berapa per 3 Kak? Hasilnya 4, berarti 4 kali 3 12 per 3. Artinya 4 ini kita sederhanakan sama penyebutkan seperti ini ya. Kemudian kurang 0. Maka hasilnya adalah 8 kurang 12 minus 4 per 3. Jadi luas itu tidak ada yang negatif. Maka negatif itu walaupun dia negatif dinyatakan menjadi positif. Jadi luasnya adalah 4 per 3 satuan luas. Baik, para siswa kami, ini salah satu contoh penyelesaian ya dari kurva tadi. Demikian Bapak sampaikan, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas.